Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Bu, yang suka diboncengin ibu ke kos. Yang paling deket itu dulu rektor UGM. Sahabat selama SMA kelas 1 dan juga Ya. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini dia hal-hal unik mengenai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di masa sekolah. Susi Pujiastuti bersekolah di SMA Negeri 1 Teladan, Yogyakarta. Saat masih di bangku SMA, Susi Pujiastuti sudah dikenal doyan bacaan berat seperti buku-buku filsafat, politik, dan buku-buku berbahasa asing. Sejak masih muda, Susi seringkali berbicara tentang gagasan membangun Indonesia. Salah satu sahabat karib Susi Pujiastuti semasa di bangku SMA adalah Dwi Korita Karnawati yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Menurut Dwi Korita, Susi adalah sosok yang mudah berteman dengan siapapun. Saat duduk di kelas 1 SMA, sepulang sekolah Susi kerap menyalin catatan pelajaran yang ditulis Dwi Korita. Meskipun jarang memperhatikan pelajaran guru, tetapi Susi memiliki kelebihan dalam pelajaran kimia organik dan berhasil mengungguli Dwi Korita dalam mata pelajaran ini. Ternyata seru juga ya Bu Susi waktu zaman SMA gitu. Bu, ini sebenarnya kalau dari dulu, dari zaman setelah Ibu Susi SMA, Ibu Dori Kalita SMA, ini sering berhubungan atau baru ketemu lagi sekarang? Bertemu lagi saat gempa Jogja Oh, oke. tahun 2006. Ya. Ya, saat itu tiba-tiba saya mendapat SMS dari kawan bahwa Ibu Susi ingin bertemu. Karena apa? Akan mengirim bantuan. Waktu itu saya relawan, jadi beliau hadir bantuan untuk kajian riset gempa. Oke, itu ketemu lagi 2006, kemudian pas lagi sekarang nih berada di kabinet, di pemerintahan Jokowi, itu kebayang nggak sih akhirnya kok bisa kerja bareng begitu? Setelah 2006, 2014 bertemu lagi, saya wakil rektor untuk menandatangani MOU, saat MOU Ya, kerjasama. dengan Geosurvey, perusahaan saya Dengan yang Geosurvey. melakukan survei ya. Ya, Oke, untuk- yang paling diingat dari Bu Susi waktu zaman sekolah tuh apa Ibu? Brilliant, beliau brilliant sekali. Kita waktu itu usia kita masih 16 tahun ya. Dan Ibu Susi sudah banyak berbicara tentang hal-hal yang anak-anak usia 16 tahun itu belum nangkep. Kayak apa contohnya? Misalnya berbicara tentang filsafat, kemudian tentang demokrasi. Waktu itu kan pelajaran yang kami baca adalah pendidikan moral Pancasila. Itu kan banyak hafalan. Nggak ada yang cocok dengan omongan beliau. Beliau udah jadi, dan saya akhirnya paham apa yang beliau ucapkan setelah umur saya lebih dari 40 tahun. Jadi 16, jadi butuh waktu sekitar 20 tahun untuk paham apa yang beliau ucapkan. Jadi visioner begitu ya Bu Susi ini visioner gitu pada Iya, zamannya. terlalu cepat berpikirnya. Terlalu cepat. Kalau dulu banyak yang menantang juga nggak? Banyak yang kayak apa ya? Kalau sekarang kan Bu Susi tadi dikatakan banyak yang mengkritik, kemudian banyak yang lawan jadinya. Kalau dulu gimana? Dulu sih karena beliau itu kan rileks ya, kan anak-anak muda nih. Jadi ya oke-oke aja, jadi malah apa ya kita untuk canda-canda gitu. Jadi nggak serius-serius gitu. Tapi isi pembicaraan beliau serius itu ya. Dan itu tadi kita nggak mudeng, jadi kita nggak bisa ngeritik. Paham aja belum, jadi gimana mau ngeritik kan? Kang Asep. Prof, saya mau nanya Prof, kalau Bu Susi tingkat SMP dulu pemikirannya filsafat, demokrasi, jauh, Ibu baru Iya. memahami 20 tahun kemudian. Iya. Jangan-jangan Bu Susi nggak lulus karena mungkin gurunya nggak bisa nguji Bu Susi atau Bu Susi nggak bisa, kenapa gitu? Mungkin ya saya lihat, karena di sekolah kalau saya lihat kan kebetulan pernah satu bangku. Ya.
kayaknya tuh nggak pernah memperhatikan pelajaran di kelas. Jadi tapi juga tidak mengganggu temannya belajar. Jadi nggak pernah kena marah guru. Jadi bekerja sibuk sendiri lah gitu ya. Jadi mungkin terlalu mudah bagi beliau pelajaran. Prof ini. Bu Susi betul tadi yang dikatakan sebenarnya ibu tuh sibuk sendiri ngapain? Baca sebetulnya, baca. Iya. Bawa bukunya terbawa. Buku pelajaran atau buku? Buku bukan pelajaran. Ya, buku filsafat itu tadi. Pelajarannya saya pulang pinjam stensilan. buku dia, saya salin di rumah. Itu adalah kita ciri dengar pernah orang ikut. yang otaknya itu bekerja terus. Iya. Ya benar. Jadi kalau nanti menilai seseorang itu bukan dengan cara misalnya debat di TV 2 jam, tapi how dia solving problem selama karirnya. Mezia ada yang mau ditanya ke Ibu Dwi Korita? Kan penasaran nih dengan gayanya Bu Susi yang rock and roll. Ada nggak sih sesuatu yang di masa lalu yang kita semua atau masyarakat Indonesia nggak tahu? Yang saya lihat ada 2 hal waktu SMA yang barangkali belum pada tahu. Beliau ini waktu itu kelas 1 SMA, umurnya 16 tahun kurang lebihnya. Tapi setahu saya beliau ini kayaknya ada koordinasi gitu, jejaringnya itu dengan mahasiswa untuk itu tadi tentang demokrasi, tentang Aktivis ini, jadi. aktivis dan mahasiswa di universitas yang terkemuka juga. Jadi artinya para mahasiswa di universitas yang terkemuka itu sangat menganggap beliau itu sesuatu banget gitu loh dalam visinya, dalam leadershipnya. Itu mungkin yang belum diketahui. Dan yang kedua, di kelas meskipun beliau saya lihat tidak pernah memperhatikan pelajaran, sibuk dengan bukunya sendiri, tetapi kalau ulangan kimia organik, saya hanya dapat 4, lainnya ada yang 0, 1, 2, 3, 4, beliau 10 sendiri. Jadi itu mungkin ya. Ibu Korita sebel nggak? Dia yang nyalin catatan ibu tapi yang dapat 10. Keki aja. Jadi kita yang belajar serius nyatet kalah sama yang kayaknya nggak pernah dengerin gitu. Jadi itulah istimewanya beliau. Olen. Dari dulu Bu Susi suaranya deep voice begini gak sih Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi rame-rame Ibu Susi banyak yang menjagokan untuk menjadi Vice President in 2019. So, apakah kalau itu terjadi Ibu juga menjadi salah satu yang mensupport beliau seperti tadi Bang Hotman dan kami semua di sini? Tolong berikan jawaban Ibu sekarang juga. Iya, tentang suara kurang lebih sama, tapi mungkin sekarang lebih berat. Dulu kan masih 16 tahun kan. Gimana Bu waktu 16? Itu dulu beda ya? Sekarang Enggak juga, tapi ada khasnya itu masih sama, hanya sekarang lebih berat. Kemudian tentang Vice President, kita ini kan era keterbukaan ya, dan kita bisa menilai kalau memang berkompetens ya dan leadershipnya, spiritnya kuat, NKRI-nya kuat, kenapa tidak? Dilihat dari cuacanya 2019 akan cocok nggak nih Bu? Perakiraan cuacanya Perakiraan seperti apa gitu? cocok nggak buat Bu Susi? Saya rasa oke sekali. Cerah berarti cerah. Cocok cerah ya? Ya. Tadi saya kasih kesempatan untuk Anda. Mungkin terjadi gempa politik enggak? Insya Allah tidak lah, semoga ada mitigasinya Pak. Alhamdulillah. Tuh, dari secara BMKG aja sudah dipersiapkan gitu. Nadine silakan. Oke Bu Rita, saya mau nanya, waktu zaman sekolah Ibu Susi suka kumpul-kumpul dengan perempuan kah atau lebih banyak temennya laki-laki? Laki semua Sama soalnya satu temennya. lagi cita-cita dulu apa ya sebenarnya Congklak. Ibu Susi? Oh, kalau cita-cita kayaknya belum pernah beliau bercerita ke kami. Cuma dari bicaranya mengatakan demokrasi itu harusnya gini loh Rit. Jadi saya diajak ngomong terus tentang demokrasi. Tapi ini belum nangkep gitu. Jadi waktu itu. Iya. Jadi kayaknya memang ke arah ke arah demokrasi Iya, seperti cocok. itu. Ya. Cocok. Tadi Temen dulu, cewek. cita-citanya sebenarnya apa waktu itu maunya Bu wapres. Susi? Cita-citanya pada saat itu apa waktu masih 16 tahun? Namanya anak muda ganti-ganti. Pertama pengen jadi marine biologist, lalu pikir mau jadi seperti filsuf gitu. Ya, filsuf. Ya, lalu pengen jadi writer, penulis. Ya ganti-ganti saja.
Tapi tidak pernah terpikir untuk jadi politikus, tidak pernah terpikir. Tidak pernah. Apalagi Silakan. menteri, tidak pernah terpikir. Lalu apa arti dari dulu menceramahi Prof. Dwi Korita dengan demokrasi dan seterusnya, kira-kira apa Sebagai maksudnya? sosial kontrol saja. Kan saya muda, idealis. Sangat Terus idealis. zaman itu semuanya rasanya monoton sekali. Dan baca buku-buku banyak dari luar dan ngikutin berita juga kan. Ya anak muda idealis, want to give change something. Tapi Bu Susi pernah bertemu Gus Dur, Bu Susi? belum. Belum pernah ya? Oh, alangkah bagusnya kalau pernah bertemu ya. Kenapa bagus Luar ya Mas biasa. Kohar? Enggak, karena apa jejak Bu Susi ini mirip ketika Gus Dur di usia yang sama. Ketika Gus Dur di usia yang sama, Gus Dur sudah membaca tentang Karl Marx, tentang Hegel dan seterusnya lah. Pokoknya karya-karya Hegel. filsafat. Saya jadi teringat Gus Dur gitu Adam loh. Smith. Dan Gus Dur pernah jadi presiden gitu aja. Berarti betul kata Mas Martin dong. Jadi sekalian jadi capres, jangan jadi cawapres begitu. Saya ingin minta kesan-kesannya dari Bu Korita kalau kepada Bu Susi, pesannya mungkin ya. Pesannya ini kan Bu Susi ini banyak sekali, mungkin juga diserang orang, banyak dikritik, tapi juga banyak yang mendukung kalau misalnya nanti jalannya maju ke politik. Sebagai teman lama, silakan apa yang ingin disampaikan Bu Korita? Ya, kami melihat nih teman-teman, Bu Susi itu sejak awal outliers. Jadi memang unik gitu. Dan justru kekuatannya ada di sana. Sehingga be yourself. Gitu. Menjadi ya Ibu Susi yang Jangan jati takut dirinya, gitu ya. jati dirinya itu yang didengar gitu ya. Baik. Bu Susi, you wanna say something ke Ibu Korita sebelum kita say goodbye dengan Ibu Korita? Ya, saya ucapkan terima kasih untuk perkawanan selama di sekolah SMA. Tanpa beliau saya juga nggak akan sepinter ini. Wah, kebalik ini ya. Karena duduk bareng, ketularan, rajin, Kebalik ini. baca kertas-kertasnya beliau tuh bukunya rapi sekali. Jadi kalau pulang ya saya salin, saya selalu pinjem pulang. Jadi kalau Ibu Susi jadi wakil presiden, Bu Korita jadi menteri apa Bu cocoknya Bu? Enggak. Beda ini. Kira-kira yang rapi, yang sudah bisa memperkirakan cuaca dan sebagainya, profesor juga loh. Jadi kan cocok jadi menteri dong di dalam Sekarang kabinet. bisa, ya. Iya kan? Baik, kita terima kasih banyak atas Ibu Korita yang sudah bergabung bersama kami. Kami persilakan untuk berpamitan Ibu. Terima kasih ya, sukses selalu. Ya. Terima kasih Ibu Dwi Korita. Dipersembahkan oleh